Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang masa pemerintahan Joko Widodo Jilid 2. Berikut rencana kebijakan ekonomi Jokowi selama 5 tahun ke depan. 1. Insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikan. Dengan adanya pusat logistik, maka perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar negeri, karena cukup mengambil dari gudang berikat. 2. Pemerintah tak pungut PPN untuk alat transportasi. Kebijakan tersebut termaksud regulasi yang telah terbit, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu, dan penyerahan jasa kena pajak terkait angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN. 3. Insentif pengurangan pajak bunga deposito. Insentif ini berlaku terutama eksportir yang berkewajiban melaporkan devisa hasil ekspor ke Bank Indonesia. Kebijakan ekonomi Jokowi selama 5 tahun ke depan berfokus pada pembangunan SDM hingga infrastruktur. Jokowi menegaskan bahwa prioritas pemerintahan periode keduanya adalah pembangunan SDM. Membangun SDM dengan pekerja keras yang dinamis, membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Kemudian pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur yang akan dibangun yakni yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi, tak lagi menggantungkan sumber daya alam, namun beralih ke industri manufaktur dan jasa modern. Hal itu berkaitan dengan upaya peningkatan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat Indonesia dengan industri manufaktur dan jasa modern. Itu artinya diharapkan Indonesia bisa menjadi negara maju berpendapatan 320 juta per kapita per tahun atau 27 juta per kapita per bulan. Kebijakan politik Jokowi periode 2, salah satunya adalah perampingan birokrasi. Janji Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi menjadi dipertanyakan karena pembentukan kabinet awal yang gemuk. Tercatat kabinet Jokowi memiliki 34 menteri, jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di negara Asia Tenggara. Jumlah tersebut belum dijumlah dengan pejabat setingkat menteri yang berjumlah 8 orang dan wakil menteri yang berjumlah 12 orang serta penunjukan staf khusus sebanyak 7 orang yang dinilai banyak orang mubazir. Lalu ada Omnibus Law. Pada saat pidato pertamanya setelah dilantik pada 20 Oktober 2019, Jokowi menyinggung akan menerapkan Omnibus Law, sistem hukum yang direncanakan sistematis di mana satu UU akan serta berpengaruh pada UU dan pasal yang lain. Terdapat 79 undang-undang dengan 1244 pasal yang direvisi sekaligus dalam rancangan undang-undang Omnibus Law yang diajukan DPR. Namun penerapan Omnibus Law yang bertujuan untuk melancarkan iklim investasi ini diprotes oleh banyak kalangan karena di dalamnya terdapat pasal yang menghapus cuti hamil, menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha, pembebasan penggunaan tenaga kerja asing, sistem pengupahan berdasarkan jam, serta tidak jelasnya sistem pesangon yang diatur. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik kedua pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Jokowi periode kedua yaitu adalah mengganti menteri-menteri yang bekerjanya kurang bagus, lalu meninggikan devisa negara, serta aktif dalam mengikuti persaingan-persaingan dengan beberapa negara lain. Tidak lupa juga dengan diplomasi Natuna, tindakan kapal nelayan, dan penjagaan pantai Tiongkok atau China Coast Guard yang mengitari perairan Natuna, Kepulauan Riau pada akhir 2019 yang memicu ketegangan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Aktivitas mereka terpantau ada di perbatasan dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berdasarkan Konvensi United Nations Convention on the Law of the Sea. Namun respon Jokowi dan Menteri Pertahanan ini dianggap terlalu lunak. Kemudian banyak pihak yang menuding respon Jokowi terlalu lunak untuk melindungi investasi yang berasal dari Tiongkok. Kritik tajam juga diberikan pada Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto, di mana jalan diplomasi damai yang ia katakan tidak sesuai dengan narasi terkait pertahanan dan kedaulatan yang ia dengungkan saat bertarung dengan Jokowi pada pemilihan Presiden 2014 dan 2019.
Jadi, kesimpulannya, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua yang dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2024 yang akan mendatang, sudah memberlakukan banyak kebijakan-kebijakan baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Saya akan menyebutkan beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi secara singkat yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, ada kemudahan layanan investasi selama 3 jam. Kemudian selanjutnya ada pengurusan tax holiday yang berlangsung lebih cepat. Kemudian terakhir, pemerintahan tak pungut biaya PPN sama sekali untuk alat transportasi. Kemudian selanjutnya ada kebijakan-kebijakan politik. Yang pertama ada perampingan birokrasi. Kemudian meningginya devisa negara. Lalu negara Indonesia ikut serta dalam persaingan-persaingan bersama negara-negara lainnya. Karena masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua masih berlanjut hingga sekarang, sampai dengan tahun 2024 yang akan mendatang, jadi masih banyak amanat-amanat reformasi yang masih belum terlaksanakan. Sekian penjelasan dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.